Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para warga belajar, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi bersama saya, tutor PKBM Cendekia. Ya, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai modul 11 unit 1 tentang Demi Kehormatan Negara. Nah, bagaimana para warga belajar? Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat bersama-sama mengenai modul 11 unit 1 di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di unit 1 ini, kita akan mempelajari tentang berjuang menembus badai. Nah, bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh di Indonesia ini untuk melawan penjajahan dari negara penjajah yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan pelajari secara bersama-sama mengenai unit 1 di modul 11 ini. Nah, warga belajar yang budiman, pada awal pembelajaran sejarah Indonesia di tingkat 6 setara kelas 12, Anda diajak untuk mempelajari dan menganalisa perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain yaitu pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, DI atau TII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI, Permesta, dan Gerakan 30 SPKI. Berjuang dalam menghadapi ancaman ideologi. Negara yang masih muda tentu banyak menghadapi persoalan, bukan sekedar musuh dari luar, tantangan dari dalam pun banyak bermunculan. Berbagai permasalahan yang mengancam disintegrasi bangsa muncul di mana-mana. Adapun disintegrasi bangsa yang mengancam ideologi adalah sebagai berikut. Ya, 1. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan Partai Komunitas Indonesia atau PKI yang terjadi di Madiun pada tahun 1948 dikarenakan Musso dan kelompoknya ingin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia dengan ideologi Partai Komunis Indonesia. Ini dilakukan karena Musso baru pulang dari Rusia. Setelah menyelesaikan pendidikan di sana, Musso dengan partai komunisnya ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, padahal Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ditetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, pemberontakan DI dan TII. Pemberontakan DI atau Darul Islam dan TII, Tentara Islam Indonesia, terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pada prinsipnya sama dengan Musso, yaitu ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Kelompok DI dan TII ingin menghendaki Indonesia berhaluan Islam. Maka mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu G30 SPKI, Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit, lebih dikenal dengan nama DN Aidit. Pemberontakannya terjadi pada tanggal 30 September, tengah malam sampai dengan awal 1 Oktober 1965. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Gerakan ini ada di 2 tempat, yaitu di Jakarta dan Yogyakarta. Adapun nama korban yang dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya di Jakarta yaitu yang pertama
Jenderal Ahmad Yani, 2 Letjen Suprapto, yang ketiga Letjen M.T. Haryono, yang keempat Letjen Siswando Parman, yang kelima Maijen DI Panjaitan, keenam Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, ketujuh Kapten Pierre Tenden, sedangkan 3 orang yang dibunuh di Yogyakarta yaitu Aib Karel Satsuitubun, Brigjen Katamso Darmakusumo, dan yang ke-10 Kolonel Sugiono. Nah, 10 tokoh tersebut dibunuh pada gerakan 30 SPKI yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. B. Berjuang melawan kepentingan kelompok. Pergolakan yang terjadi karena adanya kepentingan beberapa kelompok yang menyebabkan pergolakan-pergolakan di beberapa daerah. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Aidil atau APRA. Pemberontakan APRA diawali dengan adanya pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang menimbulkan perselisihan antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan bekas tentara Koninklijke Nadir atau CH Indech Langer KNIL atau tentara Belanda. Selain itu, ditambah dengan pertentangan politik antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara bagian yang didukung pihak APRA yang terdiri dari bekas tentara KNIL yang kelompok yang menginginkan negara kesatuan didukung oleh TNI. Yang kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT, merupakan sebuah gerakan separatisme yang bertujuan bukan hanya ingin memisahkan dari negara NIT, melainkan untuk membentuk negara sendiri terpisah dari RIS. Bermula ketika Urbanus Pupela, pimpinan PIM, mengeluarkan pernyataan tidak ingin masuk dalam federasi, tetapi mau bergabung dengan Republik Indonesia. Selanjutnya, 3. Pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 5 April 1950 di bawah pimpinan Kapten Andi Agis. Andi Agis merupakan seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS. Pemberontakan Andi Agis dilatar belakangi oleh adanya gerombolan yang dipimpinnya menolak masuk pasukan-pasukan APRIS dari TNI. Adapun tujuan dilakukannya pemberontakan ini adalah untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur atau NIT. Nah, di bagian C ini kita akan membahas tentang berjuang menjaga kewibawaan bangsa. Awal pemberontakan pemerintah Revolusi Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Sementara Permesta sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 bersama dengan dicuatkannya divisi banteng sehingga hanya menyisakan satu brigade. Brigade ini pun akhirnya diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TTIBB.
Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi 9 Banteng yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia. Pertentangan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah yang berpangkal pada masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah makin hari makin meruncing. Selain itu juga terdapat pembentukan dewan-dewan serta pertentangan dalam masyarakat mengenai konsepsi presiden. Akibatnya muncullah pemberontakan-pemberontakan yang diakibatkan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pemberontakan tersebut mencapai puncak pada tanggal 15 Februari 1959, yaitu ketika Ahmad Hussein memaklumkan berdirinya Pemerintah Revolusi Republik Indonesia atau PRRI serta pembentukan kabinetnya dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi PRRI segera mendapatkan sambutan di Indonesia bagian timur. Pada tanggal 17 Februari 1958, Letnan Kolonel D.J. Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, menyatakan diri putus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI. Gerakan di Sulawesi ini dikenal dengan nama Permesta atau Gerakan Perjuangan Semesta. Untuk menghalau adanya pemberontakan di daerah, maka dilakukan upaya penumpasan pemberontakan. Upaya yang dilakukan dalam mengadakan operasi militer berikut ini: kegiatan operasi penyelesaian pemberontakan di wilayah Sumatera. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan kali ini, saya memiliki 2 tugas yang harus dikerjakan oleh para warga belajar, yaitu tugas yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya pergolakan di berbagai daerah? Dan tugas yang kedua yaitu jawab pada buku tugas kalian bagaimana upaya mengatasi permasalahan disintegrasi di Indonesia. Nah, dari 2 pertanyaan tersebut dapat kalian kerjakan di buku tugas kalian yang nantinya mohon dikumpulkan kepada saya. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini terkait tugas dan materi yang telah saya sampaikan. Nah, di akhir pembelajaran kali ini yang saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Materi telah saya sampaikan dan tugas sudah saya sampaikan, mohon dikerjakan oleh para warga belajar. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini dan saya tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.